Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wijaya, NIM 181410674, kelas SI 6SP, mata kuliah Customer Relationship Management, dosen pengampu Ibu Megawati M.Com. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi 13 pada slide 6 dan 7. Agenda yang akan kita bahas kali ini, yang pertama model mutu jasa, yang kedua strategi pemasaran perusahaan jasa. Ini adalah gambar dari model mutu jasa. Terdapat 5 gap. Penjelasan dari gambar model mutu jasa. SERPQUAL atau Service Quality. Model meliputi analisis terhadap 5 kesenjangan gap antara pelayanan yang dapat diberikan dengan pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan dan akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Kelima kesenjangan gap ini menurut Dedham, Parasuraman, dan Berry tahun 1998. Gap yang pertama, persepsi manajemen, yaitu kesenjangan antara harapan pelanggan expected service dengan persepsi manajemen atau manajemen perception of customer expectation. Contohnya, harapan konsumen adalah mendapatkan pelayanan yang terbaik meskipun harganya mahal. Sebaliknya, manajemen mempunyai persepsi bahwa konsumen mengharapkan harga yang murah meskipun kualitasnya agak rendah. Hal tersebut terjadi karena faktor-faktor berikut. Yang pertama, kurangnya riset pemasaran dan tidak dimanfaatkannya riset pemasaran. Yang kedua, kurang efektifnya komunikasi ke atas di dalam organisasi penyelenggara pelayanan. Yang ketiga, terlalu banyaknya tingkatan manajemen. Gap 2, persepsi kualitas, yaitu kesenjangan antara persepsi manajemen atau manajemen perception of expectation dengan spesifikasi kualitas pelayanan atau service quality specification. Hal tersebut terjadi karena faktor-faktor berikut. Yang pertama, lemahnya komitmen manajemen terhadap kualitas pelayanan. Yang kedua, tidak tepatnya persepsi tentang feasibilitas. 3. Tidak tepatnya standarisasi tugas. 4. Kurang tepatnya perumusan tujuan. Gap 3, penyelenggara pelayanan, yaitu kesenjangan antara spesifikasi kualitas pelayanan atau service quality specification dengan penyampaian pelayanan service delivery. Contohnya adalah spesifikasi pelayanan menyatakan bahwa jam keberangkatan kereta api maksimal terlambat 3 menit, tetapi pada pelaksanaannya terjadi keterlambatan selama 30 menit. Hal ini terjadi karena faktor-faktor adanya ketidakjelasan peran dan adanya konflik peran. Gap 4, komunikasi pasar, yaitu adanya kesenjangan antara komunikasi eksternal kepada pelanggan atau external communication to customer dengan proses penyampaian pelayanan service delivery. Contohnya, jadwal perjalanan kereta api yang dijanjikan selalu tepat ternyata selalu terlambat. Hal ini terjadi karena faktor yang pertama, kurangnya komunitas horizontal, adanya kecenderungan untuk mengobrol janji. Gap kelima, kualitas pelayanan, yaitu kesenjangan antara pelayanan yang diharapkan pelanggan atau expected service dengan pelayanan yang diberikan oleh pelanggan atau perceived service. Contohnya, konsumen berharap dapat menyelesaikan perpanjangan KTP SIM dalam waktu 1 hari, tapi kenyataannya baru selesai dalam 1 minggu. Hal ini terjadi sebagai akibat dari akumulasi gap 4 tersebut di atas. Kesimpulan dari gap 1-5 dapat
dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayan, yaitu strategi pelayanan, petugas atau pejabat yang berorientasi pada klien, sistem pelayanan yang berorientasi pada klien. 4. Komitmen manajemen. 5. Perumusan tujuan organisasi. 6. Stabilisasi tugas. 7. Kepaduan tim. 8. Kesesuaian cara orang pekerjaan. 9. Sesuai antara teknologi dan pekerjaan. 10. Realitas kontur. 11. Kejelasan peran. 12. Aplikasi. 13. Tingkat manajemen. Strategi pemasaran perusahaan. 5. Penentu kualitas jasa. Yang pertama, reliability, keandalan, responsif atau daya tanggap, assurance atau kepastian, empati, dan tangibles atau berwujud. Konsep strategis, komitmen manajemen puncak, standar tinggi, dan self-service teknologis. 5. Penentu kualitas jasa. Yang pertama, reliability atau keandalan, berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memberikan layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati. Yang kedua, responsif atau daya tanggap, berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan merespon permintaan mereka, serta menginformasikan kepada jasa akan diberikan dan kemudian memberikan jasa dengan cepat. Yang ketiga, assurance atau kepastian, perilaku para karyawan mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan bisa menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya. 4. Empati, berarti perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggannya, serta memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan memiliki jam operasi yang nyaman. 5. Tangibles atau berwujud, berkenaan dengan daya tarik, fasilitas fisik, perlengkapan dan material yang digunakan perusahaan serta penampilan karyawannya. Terima kasih. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.